Ya dadi ulama ku sing apik. Ilmune akeh tapi biasa wae. Mbak kula biasa mbek wong. Kula biasa. Kula nek diceruken wong ora ngerti sing ulama endi ora. Lah wingi ki akad kali Habib Anis kula jak akad-akad teng mriku. Ya wong ora ro bedane ndi sing Gus Bayu kan padha wae. Tendangi wong wis padha wae. Ulama ketara nang anak wis ngomong hukum lagi ketara. Malah kadang sing ora ulama lebih meyakinkan. Nah, tapi yang berangkat rumah kota ini kayak mikir hukum berat. Nah, ini cara kula niki penting kalau utara nih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibat. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Tak soal ora cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nabi pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongakno barang. Nah tapi kowe ndonga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok ndonga. Mbok mandi ora pokoke ndonga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab, am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita bimbing qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab buah nggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, nggak sakralan. Au atharatim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih kita bimbing qobliyada. Au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Aku itu masuk rontok-rontok, ya rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, ape mati ndak ra ngoten. Mulane jare Siti Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal ghata mastatu yaqinan. So ben aku nek mukasyafah ning akhirat imanku yo ora tambah ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. So ben ning akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunya saiki Allah ya matlubi sing kita cari. So ben ning akhirat ya Allah
lubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, nih akhirat ya golek apa? Ridhanya Allah. Nah soal kecil itu, tapi nih akhirat tak masalah, pun rokok masalah, itu utang ditagih yo masalah, kere suwi yo masalah. Ya biasa, jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah itu pangeran duwe masalah. Biasa wae. Lah makanya kula suwun nggih aja geman gedeng ulama. BP ulama iku sing iso nerangno. Mulane ngendikane ulama-ulama iku kemampuan Quran wal kitabil mubin. Kitab sing mampu memberi penjelasan itu sing iso maris ulama. Coba zaman semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampeyan ngafalno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa sampai ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Pemenang ora barbar semacam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang memang kalau tenan. Memang kalau tenan dekne wong sering kula takon, kula nak kiai lah, sering jejer kiai. Wis tahlil kan kula wani kok, wis tahlil sango di akeh sungkan cepet. Kowe goblok kemudian seneng sing iso bulbet nek mangkel wong sak menambani sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing udang lain masuk sangone akhirnya tetep cepet. Kok mboten nami tetep mandiin aku. Malah nak suwi malah ra mandi ya. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampeyan ngerti Istanbul, Quran kecil itu, sing jarene jimat itu. Tapi jari ini, lagi di produk teng Kudus kadang 20.000 regane. Jadi di Kliwon itu regane pinten? 20.000 itu gawe koyo kuno ono kan. Tapi mau 20.000, ora sing asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9. Itu sing gawe niku jenenge Ki Sarbini yang terkenal jadul. Itu sing asli. Ya tapi anggere wong yang klaim asli, ya karek maklare lah. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus 20.000. Masar Kliwon teng kathah lah teng pundi-pundi kathah. Oh. Wong kok kula dagangan Istanbul nak kolak sak-sak. Sak-sak tenan niku. Tak konfas. Tapi nak ngetul sitok-sitok, orang kerja agar wong tak kei ngono, kurang ajar tenan aja. Nah itu ceritanya itu, dia tuh terkenal jaduk. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Pak Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat bilang gini. Ya cung ya ngundang aku akeh cung ya bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu di sepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena di sebelahnya sapi. Dikira kalau di sebelah sapi kan tahlilnya gayem suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus baliknya, ya ngene cung. Kon buktekno nak tahlilku banding wek sapi ini. Kon ngetok wit klopo lho kon ngetok. Ketok kon nggih timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi urip kubudi. Sing sitok kon ngosongno. Mengape digo apa? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disokseni wong akeh, malane terus tampil keramat tuh, sengene wong akeh. Dekne muni bis wis jompat sing sapi kalah. Lho bis tok jompat mau bismillahirrahmanirrahim. Saking kerawate muni bis wis jompat. Akhirnya bambang mustas, bambang tekap. Semenjak itu dia ngerti tentang tahlil bismillahirrahmanirrahim. Wah serang gremeng mesti wis beda. Ayo wong keramat. Iku wong iku sing di Basar Bidi iku sing gawe Istanbul. Ya anak putune kathah kula sing kenal nggih kathah sing ya do rata-rata nggih penggemar kula sakniki. Aku kula ra iso ke Istanbul. Kula ndonga mbek pangeran iku gadah keramat itu keramat terangno hujjatullah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah, berarti kita ada ini tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Semuanya itu jenenge, kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahiratan wa batinah. Hiya al-ma'rifah, kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu ma'rifat. Nah ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Jadi disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun.
Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing ngelatih kowe iku mau rok saulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih arang-arang setane. Nah, iku ora roh, nah iku sekolah melo-melo nah niku. Karena dulunya ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Lah pelatihnya saulan pisan penggangune aja. Tapi saya yakin inna kaidah syaitani kana napa dhaifa. Saya yakin wa kerja al haqu wa zaqal batil. Wis masuk awar bedino piye barang batil tetep zaqal haq. Napa ja al haqu wa zaqal batil. Wis yakin itu yakin. Lan kok kandhani setan wis ki awar aku telus gak ngarah bisa ngalahno barang hak. Kandhani. Kok setan wis ngandel. Ya kok setan napa kandhani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti itu rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya tidak ulama. Raro rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa. Misalnya Said Abdul Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnul Qayyim. Padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa ya. Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, keluarga sebelah kiri itu kalau sholat kunut terus sampai kabundut, ya biasa saja ada madhabnya. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah, makanya beliau kunut. Ternyata nggak apa-apa, itu ya nggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman, itu masalah. Wes kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita sama lihat nanti di kitab Mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan, mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Thalibin itu bilang sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam. Kok wajib kok ngarep bangun imam tapi masuk akal loh, masuk akal tapi ojo praktek. Ya mau kowe ngomong masuk akal tapi masuk akal ora imam kok wajib nemu kok ngarep coba alasannya apa kok iso wajib udah kok ngarep ora. Nah sekarang terbukti Fuad di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan dekat Ka'bah. Singkat cerita tahun 84 atau berapa ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pembantian. Tapi ya akhirnya enggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma. Sekarang tuh sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap ba'dal maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di kamar jenazah enggak di depan, artinya kan di belakang musolli apa? Di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu. Ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, awang kaji rasido kaji. Sumati wakil mendak kok ngarep ya. Gak sido tawaf wong. Kebeken jenazah. Lah Indonesia tok nak kaji mati biro saja. Kabeh ditakok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia rapro maratek ngono, kita takobal wa minna minkum takobal. Loh karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayat itu kan ndase enggak lor, sikile ning kidul. Madhep kiblat. Mbaya gitulah orang madhep kiblat pokoknya sirahe ning lor, sikile nang kidul. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian lala itu ada kadang-kadang satu tamu itu berkeyakinan sirahe ning kidul. Di sini kan ada madzhab sebagian sirahe ning kidul, sikile ning lor. Kebetulan tamu itu keluargane. Akhirnya walhasil yuk mindah, yuk muter. Lah tonggo-tonggo kan mujine barang rawani. Serawani. Terus takok aku, Gus ini cara jenengan sepundi. Ya nanti baca-baca kon muter dhewe. Wong ini kan ngamuk, wis kamu. Sesuk jare wong-wong ya pokoknya keputusan tertinggi ning Gus Pak dawuh piye jare mudine. Tak omong ngene wae. Kula niku sinau fikih wis suwe, cek ndas ning lor, cek ning kidul. Mayit ning guri wae kula roh kaule, pemene sampean puter mun puter.
Tenang mawon lah mrene. Kula nu sira fikih mun suwi, menawa mau sirah ning lor apa kidul. Mayite go guriwan kula ora kaule. Sakire mikir, iku Gus Bak masyaallah terus mikir. Ya pun Gus mun salat. Jadi artinya kalau dalam khazanah Islam itu banyak sekali. Karena fikih itu masalah furu'iyah, masalah apa? Kamu gak yang kuwi iso kudu iso tenan iki tentang kalimat dari Allah tadi kudu iso tenan ora anu, tapi ngono-ngono iku gampang.